Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak soleh dan solehah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak soleh dan solehah. Pada pertemuan kali ini, Ustadz akan mereview kembali materi tentang fungsi logika if yang majemuk ya. Fungsi logika if yang majemuk. Jadi teman-teman silahkan dibuka kembali file yang sudah dikerjakan kemarin yang pertemuan keempat ya. Dibuka yang pertemuan keempat. Ya, ini dia pertemuan keempatnya ya. Di sini Ustadz akan menjelaskan kembali tentang ini ya, rumus fungsi logika if yang majemuk ya. Jadi rumusnya saya ulangi ya. Setiap rumus harus diawali dengan sama dengan. Kemudian if ini yaitu sama seperti rumus-rumus sebelumnya seperti sum, average, min, max itu ya. Jadi karena ini menggunakan logika, jadi kita gunakan if. If ini bisa diartikan dengan jika ya. Bisa diartikan dengan jika. Jadi penulisannya seperti ini ya. Penulisannya seperti ini. Nah, sama dengan if buka kurung D6. D6 ini adalah alamat sel, Kemudian sama dengan tanda petik A, tanda petik. Nah, di sini menggunakan sama dengan tanda petik karena ini yang diminta adalah huruf. Kalau angka kita tidak perlu menggunakan tanda petik yang di depan sini. Oke ya. Jadi D6 sama dengan tanda petik A, tanda petik, koma, tanda petik istimewa, tanda petik. Nah, oke, selesai satu rumus. Nah, di sini kita akan membuat lebih dari satu rumus supaya munculnya nanti secara otomatis gitu ya. Jadi kita ulang kembali rumusnya dengan kan di sini sudah satu rumus, kita ulang kembali dengan yang keterangan yang berbeda ya. Kalau di sini istimewa, yang di berikutnya akan kita buat baik ya. Jadi if buka kurung D6 sama dengan B. Nah, kalau di sini tadi sama dengan A, kita buat di sini sama dengan B ya. Jadi jika D6 sama dengan B, maka keterangannya baik. Oke, lanjut. Kita tambah lagi. If buka kurung D6 sama dengan C, koma, tanda petik yaitu cukup ya. Jadi kita punya 3 yaitu A, B, dan C, yaitu istimewa, baik, dan cukup. Dan ditambah lagi 1 yaitu selain dari A, B, dan C yaitu ada kurang ya. Jadi selain nilai A, B, C nanti ada nilai kurang atau keterangan kurang gitu ya. Jadi arti dari rumus di atas ini yaitu jika pada sel D6 yaitu sel PD6 nilainya A, maka hasilnya istimewa. Ini ya, jika sel D6 nilainya A, maka keterangannya yaitu hasilnya istimewa. Kemudian lanjut, jika sel D6 nilainya B, maka hasilnya yaitu baik. Ya, jadi jika D6 itu B, maka hasilnya baik. Kemudian jika nilai sel D6 itu nilainya C, maka hasilnya cukup. Ini ya, cukup. Jika D6 sama dengan C, maka cukup gitu ya. Dan selain kondisi di atas, maka hasilnya kurang ya. Jadi selain nilai A, B, C akan ada nilai kurang, yaitu ini ya, misalnya D itu hasilnya nanti akan kurang. Oke, kita langsung tulis saja rumusnya. Oke, di sini kemarin kita sudah coba ya. Oke, kita akan coba di bawahnya lagi. Kita baca dulu soalnya. Hitunglah sel keterangan dengan ketentuan jika nilai eskul adalah A, maka keterangannya istimewa. Jadi diminta untuk apabila nilai eskulnya A, maka keterangannya istimewa. Kemudian jika nilai eskulnya adalah B, maka keterangannya baik
Kemudian jika nilai ekskulnya adalah C, maka keterangannya cukup. Dan selain itu maka nilainya kurang. Oke, kita tulis rumusnya ya. Jadi rumusnya yaitu diawali dengan sama dengan. Jadi sama dengan if ya, if jika buka kurung alamat selnya D6. Jika D6 sama dengan tanda petik ya, tanda petik A, koma. Kalau teman-teman laptopnya teman-teman menggunakan titik koma, teman-teman bisa menggunakan titik koma ya. Di sini Ustadz menggunakan koma. Ya, jika D6 sama dengan tanda petik A, tanda petik koma, maka hasilnya yaitu istimewa. Istimewa, tanda petik. Oke, kita ulang rumusnya untuk ketentuan yang lain ya, koma, if buka kurung D6 sama dengan B, koma, maka keterangannya baik. Oke, gitu ya. Oke, kita ulang lagi dengan ketentuan yang berbeda. Oke, jika D6 sama dengan C, koma, maka hasilnya cukup. Tanda petik. Oke. Nah, selain dari A, B, dan C, maka nilainya kurang, gitu ya. Oke. Kita tadi kan diawali dengan tutup buka kurung, jadi diakhiri dengan tutup kurung ya. Di sini ada 1, 2, 3, jadi kita akhiri juga dengan 3. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita tekan enter, hasilnya baik. Oke, seperti itu ya. Jadi rumusnya harus ditambah ya, setelah cukup itu ditambah dengan ketentuan kurang juga, supaya nanti selain nilai A, B, dan C itu ada nilai kurang, gitu ya. Jadi misalnya di sini B kita ganti C, nanti hasilnya di sini akan menjadi cukup. Nah, cukup ya. Kalau kita ganti D, maka hasilnya akan kurang. Oke, kita ganti A, maka hasilnya istimewa, gitu ya. Oke, di sini jelas ya. Kalau jelas kita tinggal tarik saja supaya lebih cepat ya, kita tarik saja seperti ini. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut di bawahnya ya, tugas yang kedua. Nanti teman-teman yang ini kemarin tuh banyak yang salah ya, yang ini ya, banyak yang salah ya. Di sini hasilnya ada yang false atau cukup dan yang lain ya. Hasilnya macam-macam ya. Yang benar yaitu hasilnya kurang, disesuaikan dengan pertanyaannya di sini, gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau perbaiki boleh diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki tidak apa-apa. Oke, lanjut ya yang di bawahnya. Nah, di atas ini kita menggunakan huruf. Nah, sekarang yang di bawah yaitu kita menggunakan angka. Oke, di sini sama rumusnya ya, rumusnya sama, bedanya hanya di sini tidak menggunakan tanda petik di sini ya, di terangan di sini ya. Oke, kita coba di sini. Di sini sama dengan if buka kurung D6 lebih besar dari 90, maka nilainya A. Ketentuan lain, jika D6 lebih kecil dari 80, maka nilainya C. Jadi di sini ada dua, jika lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 80. Jika lebih besar dari 90, maka nilainya A. Kemudian jika lebih kecil dari 80, maka nilainya C. Jadi kalau selain dari A dan C, selain lebih besar dari 90 dan 80, lebih kecil dari 80, itu ada nilai B. Nilai B itu nilai berapa? Yaitu nilai 81 sampai 89.
gitu ya. Di sini kan nggak tercantumkan ya, karena di sini lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 80 gitu ya. Jadi artinya begini, jika nilai sel D6 lebih besar dari 90, maka hasilnya yaitu A. Ini ya A ya. Kemudian jika nilai sel D6 kurang dari 80 ya, kurang dari 80, maka hasilnya C. Dan selain di kondisi di atas, maka akan menghasilkan nilai B. Jadi untuk mendapatkan nilai B itu di sini harus 81 sampai 89. Ya, 81 sampai 89 itu akan dapat nilai B nanti. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita baca soalnya yang samping. Ya, hitunglah sel keterangan dengan ketentuan jika nilai eskul lebih besar dari 90, maka keterangannya A. Kemudian jika nilai eskul lebih kecil dari 80, maka keterangannya C. Dan selain dari itu, maka nilainya B. Di sini ya. Nah, perhatikan nilai-nilai di sini 100 ini adalah nilai lebih besar dari 90. Nah, 85 itu adalah lebih kecil dari 90 dan lebih besar dari 80. Nah, di sini akan muncul nanti nilai B yang ini ya. Oke, 52 itu lebih kecil dari 80, 70 lebih kecil dari 80. 81 itu lebih besar dari 80 dan 95 itu lebih besar dari 90. Oke, kita tulis rumusnya di sini. Nah, di sini ikuti rumusnya saja yang ini ya. Di sini saat ada rumusnya, silahkan diikuti saja. Tapi kemarin kebanyakan yang ini tidak ada yang salah ya. Di sini kebanyakan rata-rata benar semua. Oke, kita tulis sama dengan if itu jika D berapa ini? Oke, kita hitung D 17 ya. D 17 lebih besar dari 90 ya, maka nilainya A. Oke, ketentuan lain jika D17 lebih kecil dari 80, maka nilainya C. Ya, selain dari itu nilainya yaitu B. Oke, tutup kurung berapa kali? Ya, tutup kurungnya 2 kali. Karena buka kurungnya tadi 2 kali. Oke, sekarang itu tekan enter saja. Ya, nilai B ya. Nilai B. Nah, misalnya kita mau buat nilainya di sini kurang dari 80, misalnya 78 ya. Hasilnya di sini nanti akan berubah menjadi C. Ya, berubah C ya. Oke, kita ganti misalnya 91. Oke, hasilnya A, gitu ya. Oke. Kalau sudah, silakan ditarik ke bawah saja biar lebih cepat ya. Gini. Hasilnya seperti ini ya. Kemarin ini sudah banyak yang benar ya. Banyak yang benar, jadi saya terasa di sini tidak perlu ini ya, tidak banyak perlu dijelaskan lagi, karena kemarin yang banyak salah itu hanya di sini ya, di sini. Mungkin rumusnya terlalu panjang ya, jadi banyak salahnya. Oke, mungkin itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa pahami. Untuk tugasnya hari ini tidak ada tugas, jadi cukup dipelajari saja supaya besok pekan depan ada tugas seperti ini, itu bisa dikerjakan. Kemudian tetap ingatkan untuk yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan ya, karena sudah lewat batas ini ya, sudah lewat batas, jadi segera dikumpulkan
ya. Untuk yang sudah kumpulkan, selamat beristirahat. Untuk yang belum, segera dikumpulkan. Oke, mungkin itu saja yang Ustadz dapat sampaikan pada pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.